Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar pada bab peluang. Nanti kita akan memahami apa yang dimaksud dengan kejadian majemuk. Nanti terdiri dari kejadian saling lepas, kemudian kejadian saling bebas, dan ada kejadian bersyarat. Namun sebelum kita memahami materinya lebih jauh, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, kita mulai. Silahkan baca dulu bahan ajarnya, sambil dibaca bahan ajarnya, kemudian pahami dulu mengenai ruang sampel, kemudian mengenai kejadian, frekuensi relatif, kisaran nilai peluang, komplement suatu kejadian. Nah, sehingga nanti ketika sudah paham ini, ruang sampel, kemudian kejadian, frekuensi relatif, kisaran nilai peluang, komplement suatu kejadian, nanti akan lebih mudah memahami kejadian majemuk. Baik, next. Mohon maaf ya. Nah, untuk yang pertama kita akan memahami mengenai kejadian saling lepas. Nah, ini adalah bagian pada kejadian majemuk ya, ada kejadian saling lepas. Nah, di sini disajikan suatu peristiwa yaitu sebuah dadu sisi 6 diundi satu kali. Misalkan A adalah kejadian mendapatkan bilangan ganjil. Ya. A ini kejadian mendapatkan bilangan ganjil. Kemudian B adalah kejadian mendapatkan bilangan prima ya. Kemudian C dan C adalah kejadian mendapatkan bilangan genap ya, bilangan genap lebih dari 2. Nah, di sini ditanyakan ya, atau kita akan menentukan mana yang merupakan kejadian saling lepas ya atau tidak. Kemudian tentukan peluang mendapatkan satu bilangan ganjil atau bilangan prima. Kemudian kita akan menentukan peluang mendapatkan satu bilangan ganjil atau bilangan genap lebih dari 2. Baik, langsung saja kita selesaikan. Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini ya. Ruang sampelnya ya, ruang sampel karena ini dadu dengan sisi 6 ya. Berarti mata dadunya juga ada 6, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian untuk A ini ya, kejadian mendapatkan bilangan ganjil. Nah, berarti dari ruang sampel ini ya, dapat kita peroleh untuk kejadian A itu 1, 3, dan 5. Nah, maka peluang kejadian A itu adalah 3/6. Ya. Sama dengan 1/2. Nah, 3 ini diperoleh dari ini ya. Jumlah elemen pada A ya. Pada kejadian A dibagi dengan jumlah elemen atau anggota pada ruang sampel. Ya. Jadi diperolehlah 1/2. Kemudian untuk kejadian B ya, yaitu kejadian mendapatkan bilangan prima. Nah,
Dari ruang sampel ini ya, bilangan primanya itu adalah 2, 3, dan 5. Maka peluang kejadian B adalah 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian untuk kejadian C adalah kejadian mendapatkan bilangan genap lebih dari 2. Nah, sehingga dari ruang sampel ini ya kita peroleh 2 dan 4 dan 6. Maka peluang kejadian C adalah ya 2/6. 2 ini dari banyaknya ini ya elemen pada kejadian C dibagi dengan jumlah elemen pada ruang sampel. Sehingga diperoleh 1/3 disederhanakan. Kemudian kita dapat mengetahui A irisan B, kejadian A irisan kejadian B. Nah, ternyata diperoleh 3 dan 5 ya. Ini. Nah, kejadian A, kemudian pada kejadian B juga ada muncul 3 dan 5. Nah, sedangkan untuk kejadian A irisan C ini himpunan kosong ya, tidak mempunyai irisan. Kemudian untuk kejadian B dan kejadian C juga himpunan kosong. Baik, next. Nah, karena kejadian A irisan C itu adalah himpunan kosong, maka kejadian A dan C itu saling lepas. Dan karena kejadian B irisan C sama dengan himpunan kosong, maka kejadian B dan C saling lepas. Sedangkan untuk kejadian A dan B tidak saling lepas karena beririsan ya, karena beririsan. Nah, sehingga kita dapat memperoleh peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, peluang A-nya kita peroleh 1/2 ditambah dengan peluang B-nya 1/2 dikurangi dengan ini ya, peluang A irisan B-nya 1/3. Diperolehlah 2/3. Kemudian untuk peluang A gabungan C sama dengan ya peluang A ditambah dengan peluang C. Nah, peluang A ini, peluang kejadian A kita peroleh 1/2 dan peluang kejadian C kita peroleh 1/3. Kita jumlahkan. Nah, kita perolehlah ya 5/6. Baik. Ya. Untuk selanjutnya, nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kejadian saling lepas itu adalah jika A dan B dua kejadian saling lepas ya, maka nah ini peluang kejadian A gabungan kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua pada kejadian majemuk, yaitu kejadian saling bebas. Nah, untuk kasus yang ini ya disajikan yaitu sebuah dadu bersisi 6 dilemparkan 2 kali. Ya. Berapa peluang bahwa nomor yang muncul pada lemparan pertama adalah 2 ya. Dan nomor yang muncul pada lemparan kedua lebih dari 2. Ya. Bagaimana ini penyelesaiannya? Baik, langsung saja. Nah, untuk penyelesaiannya ya, ruang sampelnya ya, atau kita simbolkan dengan huruf kapital ya, S kapital. Nah, karena ini dadu dengan sisi 6, maka mata dadunya juga ya, mata dadunya juga ada 6. Itu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Nah, sehingga banyaknya elemen pada ruang sampel itu ada 6. Nah, kemudian kita misalkan ya, E1 itu merupakan kejadian nomor 2 muncul pada lemparan pertama. Kemudian kita dapat menuliskan E1 sama dengan ini ya, 2 ya. Nah, berarti banyaknya elemen pada ruang sampel di kejadian pertama itu ya, ada 1 banyaknya. Kemudian untuk kejadian untuk E2 yaitu yang disebut dengan kejadian mendapatkan nomor lebih dari 2. Nah, pada lemparan kedua kita dapat menuliskannya ya. Untuk ruang sampelnya atau kejadian E2-nya gitu ya, ada 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyaknya elemen pada E2 itu ya. Mohon maaf, ini E2 ya. Ini E2 itu 4. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Ini untuk penyelesaian dari soal kejadian saling bebas ini. Nah, maka dapat kita tuliskan peluang untuk kejadian yang pertama ya sama dengan banyaknya kejadian pada kejadian pertama ya dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, untuk banyaknya kejadian pada lemparan pertama ya, yaitu untuk memperoleh ya, untuk munculnya nomor 2 ya, munculnya nomor 2 pada lemparan pertama itu ada 1 ya. Nah, ada 1 kali mata dadu bernomor 2. Sehingga untuk peluang kejadian yang pertama adalah 1/6. Kemudian untuk peluang kejadian yang kedua itu banyaknya kejadian kedua ya dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, untuk kejadian kedua itu banyaknya kejadian mendapatkan nomor lebih dari 2 ya pada lemparan kedua. Nah, dibagi dengan banyaknya ruang sampel yaitu 6. Jadi diperoleh 2/3. Nah, karena kejadian E1 dan E2 saling bebas ya, maka peluang E1 irisan E2 sama dengan peluang E1 atau kejadian 1 dikali dengan peluang kejadian 2. Nah, untuk peluang kejadian satunya 1/6 ya. Ini. Sedangkan peluang kejadian keduanya ya itu 2/3 ya. 2/3 ini. Nah, sehingga diperolehlah kita kalikan ya 1/9. Jadi peluang berlakunya E1 dan E2 adalah 1/9. Itu ya. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kejadian saling bebas adalah jika E1 dan E2 adalah sebuah kejadian dengan syarat bahwa peluang bagi kejadian E1 tidak mempengaruhi kejadian E2, maka E1 dan E2 disebut sebagai kejadian-kejadian saling bebas. Nah, dan berlaku juga ya rumusnya yang ini. Peluang kejadian pertama irisan kejadian kedua sama dengan peluang kejadian pertama dikali dengan peluang kejadian kedua.